Untuk yang bagian hari ini, kita akan melanjutkan membahas pada sub menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Setelah pada pertemuan sebelumnya, kita membahas stoikiometri 1 yang melibatkan satu zat reaktan yang diketahui atau produk diketahui, kemudian juga melibatkan stoikiometri 2 yang isinya ada reaksi pembatas. Nah, untuk bagian ini anak-anak sebenarnya sambil mereview hal-hal yang sudah kita pelajari sejak semester 1. Karena sejak awal kita ketemu di pelajaran kimia, tidak pernah lepas yang dari rumus kimia gitu ya. Rumus kimia itu simbol-simbol yang digunakan untuk menuliskan senyawa dalam bentuk simbol-simbol khusus. Nah, dari rumus kimia itu sebenarnya ada dua bagian anak-anak. Ada yang disebut sebagai rumus empiris, juga ada yang disebut sebagai rumus senyawa. Nah, insya Allah hari ini keduanya akan kita bicarakan hingga mendetail. Apa itu rumus empiris dan rumus molekul. Terus anak-anak kan dulu juga sudah mengenal ada air gitu ya. Air itu memiliki rumus kimia H2O. Kemudian ada amonia, rumus kimianya NH3. Kemudian ada cuka, rumus kimianya CH3, COOH, dan seterusnya. Anak pernah nggak berpikir, mengapa sih di molekul air itu kok hidrogennya harus 2, sedang O-nya 1? Kok tidak hidrogennya 1 yang O-nya 2? Pernah nggak ada pertanyaan kayak begitu? Terus mengapa air itu kok harus H dan O unsurnya, kok bukan unsur yang lain? Bagaimana kita tahu kalau di air itu unsurnya adalah H dan O? Pernah nggak terbesit pikiran kayak begitu anak-anak? Nah, hari inilah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itu berhubungan dengan bagaimana cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa. Kemudian bagaimana ahli kimia kok bisa tahu di dalam senyawa itu unsurnya ini dan ini, jumlahnya ini dan ini, begitu. Nah, ternyata ada alat bantunya Nana, untuk menganalisis itu. Tidak ngawur gitu ya. Tapi semuanya berdasarkan hasil eksperimen, hasil percobaan. Dan dipublikasikan secara internasional, diakui secara internasional. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk menentukan rumus kimia itu adalah spektroskopi. Alatnya seperti ini anak-anak. Kecil ya sebenarnya alatnya, tapi harganya sangat mahal. Sekolah kita belum punya. Nah, anak-anak akan menggunakan alat ini jika mengikuti perkuliahan nanti yang berhubungan dengan ilmu kimia. Entah itu di kimianya sendiri atau di turunan-turunan dari ilmu kimia. Bagaimana mengetahui suatu senyawa yang baru ditemukan ada unsur-unsur tertentu? Caranya gini anak-anak. Sampel senyawa yang baru itu kita taruh di tempat ini. Tempatnya ada di bagian ini ya. Dimasukkan ke dalam ini. Ini bisa dibuka, di dalamnya bisa ditempatkan tabung-tabung kecil gitu. Kemudian sampelnya itu ditembak menggunakan cahaya atau panas. Cahaya atau panas yang kena sampel itu akan mentransmisikan, mengeluarkan semacam gelombang elektromagnetik yang bisa ditangkap oleh detektor, kemudian diterjemahkan oleh komputer. Nah, hasil penerjemahan komputer ini berupa data, berupa grafik atau angka dan lainnya yang bisa kita terjemahkan menjadi simbol-simbol unsur melalui rumus-rumus tertentu. Jadi, hasil pembacaan inilah yang sangat penting yang akan kita pelajari hari ini. Untuk alatnya tidak usah kita pelajari, tapi kita manfaatkan hasil pembacaannya menentukan rumus empiris dan molekul suatu senyawa. Itu anak-anak ya. Nah, seperti apa data yang bisa kita dapatkan sehingga bisa dimanfaatkan? Contohnya adalah seperti ini. Ada molekul yang sudah sangat familiar bagi kita ya, bahkan anak SD sudah tahu terkait dengan rumus ini. C6H12O6 itu adalah rumus umum dari glukosa.
hasil fotosintesis tanaman atau tumbuhan. Kalau dianalisis, dalam satu molekul glukosa itu anak-anak ya, jumlah karbonnya akan ketemu selalu 6. Hidrogennya akan selalu ketemu 12. Oksigennya akan selalu ketemu 6. Dan ini tidak pernah berubah. Jumlahnya tidak pernah lebih, juga tidak pernah kurang. Nah, ini adalah rumus yang menyatakan jumlah unsur-unsur dalam senyawa secara nyata. Jumlah aslinya gitu ya. Dan yang seperti ini dikenal sebagai rumus molekul. Sedangkan kalau rumus molekul ini disederhanakan, ini ada 6, 12, 6, ada kelipatan 6, disederhanakan menjadi ini, CH2O itu dikenal sebagai rumus empiris. Jadi dalam rumus kimia itu ada dua bagian. Ada rumus molekul, ada rumus empiris. Rumus molekul itu menyatakan perbandingan sebenarnya unsur-unsur dalam senyawa, dengan empiris adalah perbandingan yang paling sederhana. Unsur-unsur penyusun senyawa. Nah, untuk mendapatkan ini, itu bisa digunakan alat tadi yang dikenal sebagai alat spektroskopi. Ada yang UV vis, ada inframerah, dan sebagainya. Jenisnya sangat banyak. Kemudian ini ada beberapa tabel, beberapa senyawa dalam tabel ini ya. Ini ada rumus molekul, yang di sini ada rumus empiris. Misalnya C4H10. Ini bisa disederhanakan menjadi C2H5. Lah yang sederhana inilah yang dikenal sebagai rumus empiris itu. C26 juga sama, jadi CH3. Tapi kalau untuk H2O tidak bisa. Karena tidak ada penyederhanaan lagi. Lah yang semacam ini berarti rumus molekul dan rumus empiris untuk molekul air itu sama. Begitu juga untuk CO2. Rumus empiris dan rumus molekulnya sama. Karena tidak bisa disederhanakan lagi. Kalau ini masih bisa. Dan senyawa-senyawa yang lainnya, jumlahnya yang sangat banyak, sampai jutaan itu ya, senyawa kimia yang dikenal saat ini. Itu pengertiannya anak-anak ya. Kalau rumus molekul, jumlah atom-atom sebenarnya dalam suatu molekul. Kalau rumus empiris itu adalah perbandingan yang paling sederhana. Kemudian untuk mempermudah di dalam mempelajari di kimia, ada istilah ini. Ada istilah RM dan RE. RM itu adalah rumus molekul, sedangkan RE itu adalah rumus empiris. Dan N ini adalah faktor penyederhananya. Kalau ini misalnya C4H10 menjadi C2H5, berarti disederhanakan dibagi dengan angka 2. Nah, angka 2 itu adalah N ini. Faktor penyederhana atau faktor pembagi namanya. Dan rumus empiris akan sama dengan rumus molekul itu akan sama dengan rumus empiris yang dikalikan dengan faktor N. Kemudian, baik rumus molekul maupun rumus empiris itu memiliki berat anak-anak. Nah, berat molekul dinyatakan sebagai MR, massa molekul relatif, makanya MR dari rumus molekul akan sama dengan MR dari rumus empiris. Ini yang kita gunakan di dalam perhitungan hari ini. Lanjut ya. Jadi, hal inilah yang paling penting di pertemuan hari ini. Langsung contoh soal. Contoh yang pertama, karena hari ini saya siapkan 2 contoh soal. Kita akan belajar menentukan rumus molekul dan rumus empiris. Contoh pertama begini anak-anak. Suatu senyawa hidrokarbon itu artinya senyawa yang mengandung unsur hidrogen dan unsur karbon. Mengandung 85,7% karbon dan sisanya adalah hidrogen. Jika AR hidrogen adalah 1 dan C12, dan massa molekul relatif itu disimbolkan dengan MR sebesar 56, pertanyaannya, tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Kira-kira bagaimana cara menjawab soal jika datanya seperti ini? Dimulai dari mana? Strateginya kayak apa? Itu harus tahu anak-anak. Baik ya, kita bahas sekarang. Langkah pengerjaannya adalah dimulai dari mencari rumus empiris.
rumus empiris itu kan perbandingan sederhana antara unsur satu dengan unsur yang lainnya. Dan perbandingan yang bisa digunakan adalah perbandingan mol, anak-anak. Jadi target pertama, ya kita cari molnya, unsur penyusunnya itu. Di cover dengan data. Nah, karena semuanya adalah hidrokarbon, hanya hidrogen dan karbon, jika sudah ada sekian persen karbon, berarti kita bisa menghitung yang hidrogen. Persen hidrogen berarti tinggal 100 dikurangi itu. Ketemunya adalah 14%. Setelah persentasenya ketemu, baru kita cari perbandingan molnya. Molnya C dibanding dengan molnya H, hidrogen. Yang digunakan adalah data persentase. Persentase karbon dibagi dengan AR-nya itu jadi molnya karbon. Kalau ini persentase hidrogen dibagi dengan air hidrogen itu menjadi molnya hidrogen. Masukkan angkanya. AR-nya C itu 12, AR-nya H itu 1. Kalau dihitung, ini perbandingannya ketemunya 1 dibanding 2. Artinya mol C dan mol H 1 banding 2. Terus diapakan mol ini, perbandingan mol ini? Ternyata perbandingan mol itulah yang digunakan sebagai penentu rumus empiris. Jadi rumus empirisnya menjadi CH2. C-nya 1, hanya 2. Dan faktor pengalinya adalah sebesar N kali ini. Nah sekarang kita tinggal mencari N itu berapa agar ketemu rumus molekul. Sampai di sini dulu ada pertanyaan anak-anak? Silakan kalau ada pertanyaan. Mister, untuk yang massa molekul relatif senyawanya ini masih belum dipakai ya? Masih belum, Mas. Nanti dipakai setelah ketemu rumus empiris. Itu ya. Oke. Terima kasih Mas Justin. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Silakan. Mister, itu persentase C sama H-nya dapat dari mana ya? Kalau yang C kan ini, Mbak. Dari soal kan sudah ada. Ini yang C. Karena dalam satu senyawa isinya hanya hidrogen dan karbon, berarti totalnya kan 100%. Kalau senyawanya 100%, karbonnya sudah ada 85,7, otomatis hidrogennya bisa dihitung, bisa dicari. Selisihnya aja. Berarti 100 dikurangi ini, ketemulah persentasenya hidrogen. Begitu. Nah, datanya ini yang kita gunakan, Mbak. Ini ditaruh di C, ini ditaruh di H. Begitu. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan. Setelah rumus empiris ketemu anak-anak, langkah selanjutnya adalah menentukan rumus molekul ini. Bagaimana caranya? Ya kita gunakan hubungan yang tadi. MR rumus empiris, itu ya. Dikali N kali sama dengan MR-nya rumus molekul. Nah, angka 56-nya kepakai sekarang Mas Justin. MrCH2 N kali itu sama dengan 56. 56 itu dari rumus molekulnya. MR-nya molekul. CH2, CH2 berarti AR-nya C ditambah dengan 2 AR-nya H. C itu 12, H itu 2 kali 1. Kalau dijumlah ketemunya 14. Berarti 14N itu sama dengan 56. Ini salah nulisnya ya, kurungnya harus ditulis ini. Sehingga kalau dihitung N-nya ketemu 4. Faktor pengalinya 4. Kalau ini udah ketemu, berarti rumus molekulnya juga ketemu. CH2 dikali 4. Atau ditulis sebagai C4H8. Begitu caranya. Mudah ya? Apakah ada pertanyaan sampai ketemu rumus molekul? Mister, untuk yang MrCH2 sama 56 ini C-nya diganti AR-nya gitu ya, Mister? Iya, Jadi betul. ARC terus ARH terus kali 2 gitu ya, Mister? Iya, betul. Gitu, Mas. Oke, paham ya, Mas ya? Baik, anak-anak. Untuk yang contoh nomor 1 ini adalah soal yang umum keluar. Masuk kategori yang sederhana.
Kalau nggak ada masalah, tak lanjutkan contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini yang paling sering keluar di ujian anak-anak. Di PAT besok saya keluarkan model begini. Di ujian sekolah keluar, di ujian provinsi keluar, di UTBK juga keluar. Soal yang tipe nomor 2 ini. Hati-hati ya, dipahami dengan baik agar PAT nanti benar untuk yang soal ini. Sebanyak 4,5 gram suatu senyawa, bentar, suatu senyawa organik yang belum diketahui rumus kimianya dibakar dengan oksigen untuk menghasilkan 6,6 gram gas CO2 dan 2,7 gram H2O. Jika senyawa organik itu diduga hanya mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, MR-nya 60, tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Wah, kalau ini luar biasa soalnya. Dibatasi ya, untuk unsurnya ada 3 aja. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Sehingga rumus umum senyawanya jadi ini. CX, HY, OZ. Ini belum tahu nilai X, Y, Z-nya, ini yang kita cari. Dibakar dengan oksigen, membentuk CO2 dan H2O. Terus diapakan anak-anak data ini? Ternyata untuk menjawab soal ini itu juga diperlukan hukum-hukum yang kita pelajari terdahulu. Salah satunya adalah hukum kekekalan massa. Massa sebelum reaksi dan setelah reaksi itu sama. Juga ada hukum kekekalan atom. Jumlah atom sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom setelah reaksi. Artinya apa? Massa atom C yang di sebelah kiri harus sama dengan C yang di sebelah kanan. Massa hidrogen yang di sebelah kiri harus sama dengan massa hidrogen yang di sebelah kanan. Massa O yang di sini dan di sini harus sama dengan yang di CO2 dan di H2O. Terus bagaimana analisis datanya? Ternyata mudah, anak-anak. Karena di sini sudah ada massa CO2 dan H2O. Berarti kita bisa mencari massanya C dan massanya H dari sini. Bagaimana caranya? Ini langkahnya, yaitu menentukan massa atom penyusun senyawa dulu. Bagaimana mencarinya? Ini yang kita gunakan. Jika senyawanya mengandung 3 unsur, berarti kita cari 3 unsur ini massanya masing-masing berapa. Dengan cara ini. Misalnya kita mencari massa unsur Y dalam senyawa XY, berarti jumlah atom Y dikali AR-nya Y dibagi dengan MR senyawa XY dikali dengan massa senyawa XY. Ini adalah rumus umum untuk menentukan massa unsur di dalam suatu senyawa. Nah, senyawa yang diketahui ada CO2, ada unsur C dan O. Berarti kita bisa mencari massa C atau massa O di situ. Tapi yang paling mudah adalah mencari massanya C. Mengapa? Karena C ada di 2 tempat, ini dan ini aja gitu ya. Kalau O kan ada di 4 tempat gitu. Kita cari massanya C. Massa C di dalam CO2. C-nya ada 1. Berarti 1 atom C dikali AR-nya atom C dibagi dengan MR senyawa CO2. Baru dikali dengan massanya CO2. C-nya ada 1, AR-nya C itu 12, MR-nya CO2 itu 44 anak-anak. Dari C 12 dan ditambah 2 kali atom O. Masing-masing O massanya 16. Kemudian kalikan dengan massanya ini, 6,6 gram. Ketemulah massanya C 1,8 gram. C-nya ketemu. Sekarang yang H. Yang H2O. Berarti hidrogennya ada 2. 2 atom H dikali AR-nya atom H dibagi dengan MR-nya senyawa H2O. 2 kali 1, MR-nya ini 18, dikali masanya 2,7, sehingga ketemu 0,3 gram. Masanya C ketemu, masanya hidrogen ketemu, tinggal masanya O yang belum ketemu. Bagaimana mencari masanya O? Kita gunakan data ini lebih mudah. Yaitu, massa atom O itu dari massa sampel, dikurangi massa hidrogen, dikurangi massa karbon.
4,5 ini sampelnya ya. Hidrogennya 0,3 ini. Karbonnya 1,8 sehingga ketemunya 2,4 gram. Kalau masing-masing massa unsur penyusun senyawa ketemu, berikutnya ada di molnya. Molnya C dibanding dengan molnya H dibanding dengan molnya O. Masukkan massanya. C-nya tadi 1,8. AR-nya C 12. Yang O, yang H dulu, yang H massanya 0,3. AR-nya 1. Yang O 2,4, ininya 16. Sehingga ketemunya 0,15, 0,3, dan 0,15. Disederhanakan ketemunya menjadi 1:2:1. Nah, angka perbandingan inilah yang kita jadikan sebagai penentu rumus empirisnya. C-nya 1, hidrogennya 2, O-nya 1. Atau ditulis sebagai CH2O. Begitu anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Sampai di rumus empiris ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tinggal lanjut ke rumus molekulnya. Gampang wes ya. Gunakan yang konsep tadi. MR rumus empiris sama dengan MR molekulnya. ARC ditambah 2RH ditambah RO ketemunya 60. 60 itu dari ini. C itu 12, hidrogennya 2 kali 1, O itu 16. Ketemunya 30N sama dengan 60. Sehingga N-nya adalah 2. Kalau N-nya sudah ketemu 2, tinggal dimasukkan ke sini anak-anak. Nah, jadinya C-nya adalah 2, hidrogennya 2 kali 2 menjadi 4, oksigennya adalah 2. Rumus molekulnya menjadi C2H4O2. Apakah ada pertanyaan? Mister bisa diulangi lagi nggak, Mister, dari yang menentukan rumus molekul? Ya, rumus molekul. Oke. Ini ya. Caranya sama yang tadi. MR dari rumus empiris, ini kan rumus empirisnya. Itu sama dengan MR molekul senyawa. Nah, MR molekulnya itu adalah ini, 60 itu. Ini kita hitung empirisnya CH2O. Berarti kita hitung MR-nya. AR-nya C ada 1, hidrogennya ada 2, oksigennya ada 1. C itu kan 12. Hidrogen itu kan 1, berarti 2 kali 1. Yang O itu 16. Sama dengan 60. 60 itu dari yang diketahui di soal, Mas. Kita hitung, ketemunya 30, dikali N itu sama dengan 60. Sehingga N-nya adalah 2. Kalau sudah, masukkan ke sini boleh N-nya. Dimasukkan di sini N-nya. Berarti C kali N. C kali 2 berarti menjadi C2. H2 kali 2 berarti menjadi 4. O-nya dikali 2 berarti menjadi O2. Begitu. Bisa dipahami, Mas Justin? Paham, Mister. Oke. Baik, anak-anak. Yang lain, apakah ada pertanyaan terkait dengan... Mister, ya? saya mau tanya yang perbandingan itu dapat dari mana ya? Saya masih bingung. Perbandingan yang mana, Mbak? 1:2:1. Oh, ini dari perbandingan molnya, Mbak. Molnya C dibandingkan dengan molnya H dibandingkan dengan molnya O. Masanya C yang kita hitung tadi, C-nya ini 1,8. Mol itu kan massa dibagi AR. AR-nya C itu 12, Mbak. Berarti 1,8 dibagi 12. Dibandingkan dengan masanya hidrogen. Ini hidrogennya. Masanya 0,3, AR-nya 1. Oksigen juga sama. Oksigen ketemunya tadi kan 2,4 gram. Berarti 2,4 dibagi dengan 16. Kalau ini kita hitung masing-masing ketemunya ini. 0,15, 0,30, 0,15. Kita sederhanakan menjadi 1:2:1. Begitu, Mbak. Bisa dipahami?
Bisa, Mister. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan, karena masih ada waktu. Nggak ada? Kalau tidak ada, berarti materinya sudah selesai. Anak-anak langsung bisa akses di Google Classroom. Di situ ada beberapa soal. Silakan dikerjakan. Kemudian cara pengerjaannya diupload di bagian akhir formnya. Itu modelnya form ya, Microsoft Form. Anak-anak jawab, di bagian akhir harus upload file dalam bentuk PDF maksimal 10 MB. Mengapa saya buat begini? Agar nilainya langsung bisa diketahui. Biar lebih mudah, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada berarti sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatannya. Semoga puasa kita maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.